Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqaihi amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat untuk bisa talabul ilmi. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, kun aliman au muta'alliman au mujalisan au muhibban wa la takun khamisan fatahlak. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai hamba Allah, wahai manusia, jadilah orang yang alim, hafal Quran, hafal sunnah, paham Quran, paham sunnah. Kalau tidak bisa, maka jadilah muta'alliman, orang yang terus belajar meskipun gak jadi alim, tapi terus belajar. Kalau belajar pun gak paham, hadir di majelis ilmu pun gak paham, maka kata Ibnu Mas'ud, au mujalisan, maka jadilah orang yang hadir duduk di majelis taklim meskipun gak paham. Terkadang ada orang sudah banyak urusannya, ada masalah atau sudah tidak bisa mencerna kajian dengan baik, tapi hadir di majelis ilmu, ada ridha Allah, ada rahmat Allah, ada barakah Allah di majelis ilmu. Kalau duduk pun tidak sanggup, tidak sempat, kata Ibnu Mas'ud, au muhibban, jadilah orang yang mencintai majelis ilmu. Jadilah orang yang mencintai para ulama, jadilah orang yang mencintai para santri. Wala takun khamisan fatahlak, jangan jadi orang yang kelima engkau akan binasa. Ya. Jadi kita di sini dalam rangka cinta kepada ilmu, berpartisipasi dengan ilmu, duduk di majelis taklim dan berusaha untuk memahami ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, membuka kepada kita ilmu fikih, membuka kepada kita ilmu hikmah, ilmu syariat, ilmu tafsir, ilmu hadis, sehingga kalau Allah mau dan kalau kita berusaha, kalau kita memohon, siapapun akan bisa menjadi seorang alim. Jamaah barakallahu fikum. Pembahasan kita kali ini tentang apa? Ujub. Astaghfirullahaladzim. Ujub jamaah, ini penyakit hati. Setelah seseorang beribadah, sudah bisa menjaga niatnya dari riya, menjaga niatnya dari sum'ah, sudah ikhlas, berlangsung beberapa saat, beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, kemudian dia menyebutkan amalan-amalannya dalam rangka bangga dengan dirinya tanpa menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan ujub. Tapi apabila seseorang melalui sebuah hal kesuksesan, sukses dalam bisnisnya, sukses dalam belajarnya, sukses dalam membina keluarganya, kemudian menyebutkan nikmat itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, menyebutkan nikmat itu tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan ujub. Ujub itu kalau menisbatkan sebuah keberhasilan hanya kepada dirinya. Saya sukses, bisnis saya sukses karena itu jatah saya, karena itu keberhasilan saya, karena itu kehebatan saya, tanpa menyebutkan alhamdulillah wa syukrulillah. Ini semua dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah barakallahu fikum. Ujub hukumnya apa? Jelas haram, ya. Dan ujub itu adalah bagian dari syirik kecil. Kenapa? Karena menisbatkan sebuah nikmat dan keberhasilan kepada dirinya dan tidak menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ibadah gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kalau orang iyyaka na'budunya benar, maka dia nggak riak ketika beribadah. Kalau orang iyyaka na'budunya benar, maka dia tidak sum'ah untuk ingin didengar oleh orang lain ketika beribadah, ketika ngaji, ketika ceramah, ketika azan, ketika menasihati. Jamaah barakallahu fikum. Dan orang kalau iyyaka nasta'innya benar-benar dia ini minta kepada Allah, maka tidak layak kalau dia setelah ibadah masih minta kepada Allah untuk diterima ibadahnya, tapi ngomongnya iyyaka nasta'in, ternyata dirinya bangga dengan amalannya tanpa menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang benar iyyaka na'budunya, maka dia tidak riya, tidak sum'ah. Kalau seseorang benar iyyaka nasta'in, ya Allah, aku hanya mohon dan minta kepadamu ya Allah, maka orang ini tidak akan ujub. Masih minta sama Allah untuk diterima. Bagaimana mau ujub? Tapi kalau sudah lupa sama iyyaka nasta'in, maka muncullah ujub. Jamaah barakallahu fikum. Ujub ini sangat berbahaya. Ada orang-orang yang melaksanakan sebuah amalannya salah, ujub lagi. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang merasa dia telah berbuat baik, ujub lagi, ditolak sama Allah. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, ada juga orang-orang yang wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, artinya amalannya baik tapi ujub, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Khaybar, tahu perang Khaybar? Kalau saya dulu di pondok ada nasyid, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar Khaybar, ingatlah wahai Yahudi, tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali datang kepada kalian. Jamaah barakallahu fikum. Orang-orang Yahudi ketika mereka keluar dari Madinah, mereka datang ke sebuah tempat hisn, qasr, benteng yang sangat kuat. Benteng terkuat di Madinah adalah benteng Khaybar. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum. Ketika mereka mengira bahwa benteng mereka pasti akan menjaga mereka, kalah mereka. Kenapa? Ujub, merasa bangga dengan bentengnya tanpa menisbatkan kepada Allah, dan mereka kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalah. Jamaah barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar menangis melihat para sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Masjid Suqya. Masjid Suqya itu sekitar 1 kilometer dari Masjid Nabawi. Sekarang tertutup, tidak bisa dikunjungi Masjid Suqya, tapi bisa dilihat dari pinggir jalan. Di Masjid Suqya, ketika para sahabat sedang mengambil air, Suqya artinya mengambil, Suqya itu air, mengambil air. Sahabat Nabi SAW datang untuk berjihad dalam keadaan nggak punya baju perang, pakai baju biasa, bukan baju perang. Gak punya kendaraan, gak punya harta yang dibawa dalam perjalanan peperangan. Nabi melihat sahabat-sahabatnya menangis dan berdoa, Allahumma innahum hufatun farkibhum, wa innahum jiya'un fa'at'imhum, wa innahum uratun faksuhum, wa innahum hufatun farkibhum. Kata Nabi SAW berdoa, ya Allah, sahabat-sahabatku ini mereka tidak punya tunggangan, berikanlah mereka tunggangan. Mereka tidak punya baju perang, berikanlah mereka baju perang. Mereka tidak punya makanan, berikanlah mereka makanan. Ketika berangkat perang Badar, 1 unta dinaiki sama 3 sahabat. Perang Badar berapa lawan berapa jamaah? 300 lawan 1000. Mereka yang berangkat dalam keadaan 1 unta ditunggangi oleh 3 orang, mereka pulang dalam keadaan 1 orang memiliki 3 unta. Subhanallah. Kenapa? Iman. Kenapa? Ikhlas dan tidak ujub. Menang.
300 lawan 1000. Kalau akal manusia kalah. Akal manusia jamaah, jumlahnya kalah, persenjataannya kalah, kuda cuman 3, unta cuman sedikit, baju perang nggak punya. Kalah, pikiran manusia kalah, tapi Allah menangkan. Kenapa? Ikhlas. Dalam perang Uhud, berapa lawan berapa? 700 lawan 3000. 700 lawan 3000. Awalnya kaum muslimin menang, kemudian kalah, kemudian menang lagi. Jamaah barakallahu fikum, dalam perang Uhud ini luar biasa. Ketika perang Uhud, kalau ini masjid ini antum bayangkan sebagai gunung Uhud. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy yang mereka berjumlah 3000, mereka datang di waktu malam, ada di anggap timur barat ya, biar kita mudah. Mereka ada di timurnya masjid. Sedangkan Madinah ada di baratnya masjid. Anggapnya, tapi kalau aslinya ada di janub itu selatan. Mereka ada di utara. Anggapnya ada di timur sama barat. Mereka ada di timurnya masjid. Mereka ada di timurnya Gunung Uhud. Malam-malam rencananya mereka ini besoknya mau mengitari Uhud, kemudian masuk ke dalam kota Madinah. Tapi Nabi SAW datang ke Uhud ketika waktu sahur. Pagi-pagi mereka ketika baru bangun tidur, namanya orang keadaan safar, capek dari Mekah sampai Madinah, tidur capek-capeknya persiapan besok mau perang. Ini harus tidur. Ketika mereka bangun, ternyata mereka sudah terpojokkan oleh kaum muslimin. Pasti kalah. Taktik perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham jamaah? Taktik perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mau lari nggak bisa, mereka terkepung dalam keadaan bangun tidur. Kalah. Bercecer mereka, pulang mereka lari ke arah timur. Mereka lari dari arah selatan dan utara untuk ke arah timur untuk pulang ke Mekah. Ketika mereka sudah pulang, ketika mereka sudah berceceran, kemudian kaum muslimin yang jumlahnya 50 yang ada di Jabal Rumat, musuhnya sudah keluar semuanya. Musuhnya sudah nggak ada, depan mereka nggak ada musuh. Mereka turun mengambil ghanimah. Ketika turun mengambil ghanimah, mereka orang-orang kafir Quraisy ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid melihat, wah sudah nggak ada yang jaga, kaum muslimin sedang sibuk mengambil ghanimah. Akhirnya diambil. Akhirnya Khalid bin Walid tinggal mundur lagi, masuk ke Jabal Rumat dengan panahnya dan memanahi kaum muslimin yang sedang mengambil ghanimah. Akhirnya kaum muslimin kalah. Awalnya menang, kemudian kalah. Besoknya di hari Ahad, kata Abu Sufyan, pemimpin perang kafir Quraisy ketika itu, nasta'silu baqayal muslimin. Kita habisi sisa-sisa kaum muslimin, kita habisi semuanya. Mereka jumlahnya 700, yang syahid sudah 70, sisanya 630. Ada di sana Talhah memiliki sekitar 70 luka yang dia itu berada di depan hadapan tubuh Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabat lainnya pada banyak yang punya sakit, banyak yang berdarah-darah, banyak yang luka. Kesempatan emas kata Abu Sufyan. Nasta'silu baqayal muslimin. Kita habisi sisa-sisa kaum muslimin. Mendengar itu kata Nabi SAW, hari ini hari Ahad, kita datang ke Uhud, perangi orang-orang kafir Quraisy, kita hadapi mereka. Yang boleh berangkat cuman kemarin yang ikut berjihad. Yang kemarin gak ikut berjihad gak boleh ikut. Yang sekarang ikut berjihad adalah yang kemarin ikut berjihad menggunakan baju bekas darah-darah kemarin. Di hari Ahad, Nabi dengan para sahabat-sahabat yang tersisa 630 sahabat datang ke Uhud. Sedangkan Abu Sufyan dan para sahabat dan para teman-temannya pergi dari Uhud takut. Sampai ke sebuah tempat namanya Hamra'ul Asad. Di Hamra'ul Asad pun sudah nggak ada Abu Sufyan, sudah lari. Adatnya orang Arab, kalau sudah menang perang,
itu harus 3 hari berada di tempat peperangan itu. Kalau belum 3 hari berarti belum menang. Jadi yang menang di perang Uhud kaum muslimin atau kafir Quraisy? Kaum muslimin. Jamaah barakallahu fikum. Berapa lawan berapa ini? 700 lawan 3000. Yang menang 700 karena ikhlas. Ketika perang Ahzab, perang Khandaq, 5.000 kaum muslimin dilawan oleh sekitar belasan atau puluhan ribu pasukan Ahzab. Seluruh kabilah-kabilah Arab menyerbu kota Madinah. Jamaah barakallahu fikum. Akhirnya kaum muslimin menang karena mereka beriman dan tidak ujub kepada dirinya sendiri. Ketika perang Hunain kapan terjadi? Ketika setelah Fathul Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi perang Hunain. Para sahabat berkata, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika di waktu perang Hunain kalian berbangga-bangga dengan jumlah kalian, tapi kalian tidak mendapatkan manfaat apapun dari bangga-bangga kalian, dari jumlah kalian. Perang Hunain 12.000. Ketika itu kaum muslimin mengira pasti menang. Gak pernah ini ada peperangan 12.000. Sebelumnya 300 menang, 700 menang, 5.000 menang, apalagi 12.000. Bangga dengan jumlah. Sampai di tempat namanya Hunain, ternyata orang-orang kafir Taif ketika itu sudah memasang perangkap. Mereka membuat seperti agar mereka tidak terlihat. Ketika beberapa kaum muslimin, pasukan kaum muslimin masuk ke lembah Hunain, diserang sama pasukan Taif. Masuk lagi sebagian, diserang sama pasukan Taif. Ternyata pasukan Taif ada 30.000. Mereka kira pasukan Taif gak mungkin jumlahnya sampai 30.000. Tapi yang terpenting bukan karena jumlah, jamaah. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Dan di hari Hunain ketika kalian berbangga-bangga dengan jumlah kalian. Masalahnya apa? Ujub, berbangga-bangga dengan jumlah. Yang Allah menangkan itu yang ikhlas, bukan yang ujub. Yang Allah terima itu adalah amal ibadah yang ikhlas, bukan yang riya, bukan yang sum'ah, bukan yang ujub. Jamaah barakallahu fikum. Berkata tentang ujub, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu, murajjalun jammatuhu, idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu bihi ila yaumil qiyamah." Rawahul Bukhari. Ujub itu seperti orang yang jalan di hadapan manusia menggunakan baju kesombongan, dan dia sombong dengan pakaiannya. Dia merasa hebat, ujub dengan pakaiannya, sombong. Tapi hakikatnya dia dimasukkan di bumi Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini bergejolak di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala, kuburannya bergejolak. Orang yang sombong dengan pakaiannya, orang yang sombong dengan penampilannya, akan Allah gejolakkan kuburannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu muhlikat." Ada 3 hal yang bisa membinasakan. Syuhun muta', pelit yang keterlaluan yang diikut-ikutin. Ini syuhun artinya adalah pelit kepada dirinya sendiri. Ya jamaah, ke diri sendiri aja pelit, apalagi ke orang lain. Pernah lihat orang sama dirinya pelit, kalau dikasih sama orang lain langsung senyum bahagia.
Sama dirinya sendiri aja pelit, apalagi mau ngasih orang. Kalau dikasih, bahagianya luar biasa, dapat nikmat gratis. Kemudian kata Nabi, wa hawa muttaba, hawa nafsu yang selalu diikuti, ini membinasakan. Dan kata Nabi SAW, wa ijabul mar'i binafsihi, dan seseorang yang bangga dengan dirinya. Ini poin ketiga yang kaitannya dengan ujub. Ada 3 hal yang membinasakan. Yang pertama adalah pelit yang keterlaluan. Yang kedua hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang ketiga adalah ujub. Jamaah barakallahu fikum. Kata Ibnu Mas'ud, celaka itu pada 2 hal. Celaka itu pada 2 hal. Apa 2 hal itu? Al-qunutu wal-ujubu. Orang kalau sudah merasa yang pertama kunut, bukan doa kunut, bukan pakai ta, tapi pakai ta, kunut, artinya putus asa. Ini pasti celaka. Orang mungkin dapat musibah. Seseorang mungkin pernah dalam hidupnya pada taraf terendah, tapi ketika dia berusaha, maka Allah akan bukakan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah, rahmat Allah, akan Allah bukakan, akan Allah mudahkan jalannya. Pasti itu. Tapi kalau sudah dalam keadaan terendah kemudian kunut, kemudian putus asa, selesai, binasa. Ini yang pertama. Dan yang kedua kata Ibnu Mas'ud, orang binasa itu kalau sudah bangga terhadap dirinya. Orang kalau merasa kurang, dia pasti melengkapi dirinya. Tapi orang kalau sudah merasa sempurna, selesai. Dia akan mati dengan kebanggaannya. Dia akan binasa dengan kebanggaannya. Betul jamaah? Kata Umar bin Khattab, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Di hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Apa kata Umar bin Khattab? "Wa ma ba'dal kamali illa an-nuqsan." Kalau sudah sempurna, berarti setelah ini akan berkurang. Karena setelah kesempurnaan pasti akan ada pengurangan. Tapi kalau orang merasa dirinya enggak sempurna, orang itu introspeksi diri, saya harus lebih baik, saya harus lebih pintar, saya harus lebih sukses, saya harus lebih lembut, saya harus lebih semua hal yang kebaikan. Maka dia akan semakin baik dan semakin baik hidupnya. Kenapa? Introspeksi diri. Tapi kalau sudah merasa sempurna, kata Ibnu Mas'ud, celaka. Jamaah barakallahu fikum. Kata Mutarrif, li an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jiban. Aku lebih suka ketiduran di malam hari kemudian menyesal di pagi hari. Ya Allah, kenapa enggak salat malam? Ya Allah, kenapa enggak talabul ilmi di waktu malam? Ya Allah, kenapa tidak berdoa aku kepadamu ya Allah? Itu lebih aku cintai daripada malamnya aku bangun tapi aku sombong di pagi hari. Ini perkataan ulama Mutarrif. Ada seorang ulama lain bernama Bishr ibn Mansur. Bishr bin Mansur ini sedang sholat. Ketika dia sholat, Bishr bin Mansur terkenal orangnya ini kalau sholat panjang. Datanglah seorang tamu yang Bishr bin Mansur gak kenal, kemudian mau tanya agama kepada seorang alim ulama bernama Bishr bin Mansur. Ditunggui sholatnya nggak selesai. Selesai Bishr bin Mansur sholat, beliau berkata kepada si murid yang baru datang, apakah engkau melihat ibadah sholat yang panjang ini adalah sebuah kehebatan? Iya, kata si murid ini. Kata Bishr bin Mansur, demi Allah, kalaulah sebuah amalan patut untuk disombongkan, maka yang paling patut untuk sombong itu iblis. Tapi iblis ketika sombong, Allah jadikan dia di neraka.
Siapa jamaah? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat berjasa, yang sangat baik kepada Allah, yang sangat taat kepada Allah. Jasanya luar biasa, melebihi dari iblis. Iblis ini pemimpinnya para jin. Jin itu merusak di bumi. Kemudian ada iblis yang bisa menjadi rajanya para jin dan menertibkan seluruh jin. Mereka menjadi jin-jin yang saleh karena dakwahnya satu sosok dari pasukan jin yang bernama iblis. Orangnya saleh dan bisa mengatur seluruh jin. Bukan satu masjid jin, seluruh jin taat sama iblis untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih patut sombong dengan amalannya dari iblis? Tapi ketika iblis sombong dengan derajatnya yang luar biasa, dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, Allah masukkan iblis ke dalam neraka. Kata Bishr bin Mansur, kalau ada orang yang paling berhak untuk sombong, iblislah orangnya, iblislah makhluknya. Tapi iblis ketika sombong masuk neraka. Jamaah barakallahu fikum. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kapan seseorang itu dikatakan orang buruk? Kata Ibunda Aisyah, apabila seseorang telah merasa baik, itulah orang buruk. Kalau orang sudah merasa baik, itulah orang buruk. Kalau orang sudah merasa ujub, oh saya orang baik, oh saya orang bagus, oh saya orang soleh, apalagi kemudian ini penyakit jamaah terkadang orang baru belajar, bangga dengan amalannya, bangga dengan ibadahnya, kemudian menghina orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan rahmat sudah dia pegang dan tidak Allah berikan rahmat itu kepada orang yang bermaksiat. Siapa tahu jamaah, Allah yang maha membolak-balikkan hati. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, wahai Ibunda, apakah doa yang paling banyak disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Maha Zat yang membolak-balikkan hati, jadikanlah hatiku ini selalu tegar untuk beribadah kepadamu, untuk selalu menjadi hambamu ya Allah. Jamaah barakallahu fikum. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-i'jabu diddus shawab wa afatul albab. Kata Ali bin Abi Thalib, ujub itu adalah lawan dari kebenaran dan penyakitnya orang pinter. Ya, kan banyak orang sedikit pinter tapi keminter, betul nggak jamaah? Pinter sedikit, keminternya banyak. Ini betul kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ujub itu penyakitnya orang pinter. Pinternya sedikit, keminternya banyak. Kemudian dikatakan ada nikmat yang tidak bisa dihasati dan ada penyakit yang tidak bisa dikasihani. Penyakit yang nggak bisa dikasihani apa jamaah? Kalau orang sakit demam, kasihan, kita bantu, kita doakan, kita jenguk. Ada orang sakit dengan berbagai macam penyakit di rumah sakit, kita jenguk, kita doakan, kita bantu, kita kasih bingkisan, kita kasih perhatian. Betul tidak? Tapi ada penyakit yang gak bisa dikasihani. Ujub, sombong. Apanya yang mau dikasihani? Orang sudah merasa sempurna. Ya merasa sempurnanya itu ditobatkan dulu baru dikasihani. Ada juga nikmat yang tidak bisa dihasati. Orang kalau punya nikmat, hasad itu kan pingin, saya pingin menjadi seperti itu dan semoga orang itu bangkrut. Kan seperti itu hasad.
Tapi ada nikmat yang nggak bisa dihasati. Saya pengen jadi seperti itu, tapi dan orang itu bangkrut. Ada yang nggak bisa. Apa jamaah? Tawadhu. Orang yang rendah hati. Iya. Orang yang rendah hati. Oh, saya mau rendah hati. Semoga orang itu jadi sombong. Kan nggak mungkin. Ini kata para ulama. Ada nikmat yang nggak mungkin dihasati. Dan juga ada penyakit yang nggak mungkin dikasihani. Jamaah barakallahu fikum. Al-Ahnaf ibn Qais berkata, Ajibtu liman jara fi majral bawli marrataini kaifa yatakabbar. Aku bingung bagaimana seseorang itu dia sombong dan ujub padahal masih keluar kotoran 2 lubang lagi dari tubuhnya. Kok enggak lihat ke kotorannya? Bau, najis, kotor, jijik. Apa yang mau disombongkan dari orang yang punya kotoran? Ini perkataan Ahnaf ibn Qais. Jamaah barakallahu fikum. Dari ujub, apa contoh-contoh ujub jamaah? Contoh ujub apa jamaah? Contoh ujub seperti menolak kebenaran. Ini tadi apa? Keminter. Iya. Pinternya dikit, keminternya banyak. Kemudian merendahkan manusia. Ini kita harus perhatikan, jangan sampai kita punya dari sifat-sifat ujub. Ya. Menolak kebenaran. Kemudian merendahkan manusia. Kemudian di antara sifat orang ujub adalah gak mau tanya kepada orang yang lebih ahli. Merasa dirinya sudah yang paling ahli. Ya. Dalam ilmu apapun pasti ada yang lebih alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang alim pasti di atasnya ada yang lebih alim. Di atas langit ada langit. Tapi kalau sudah merasa langit ketujuh, ini yang masalah. Jamaah barakallahu fikum. Di antara sifat ujub adalah kalau jalan sombong. Kalau jalan sombong. Pakaiannya sombong. Kemudian di antara ujub adalah isti'dhamut ta'ah wa istikhtharuha. Oh, merasa ketaatannya sudah yang paling sempurna. Kalau sudah qiyamul lail, orang lain enggak qiyamul lail. Orang lain enggak bangun. Wah, saudaraku enggak bangun. Wah, ini enggak bangun. Tetangga kok enggak ada suaranya bangun qiyamul lail. Setiap malam tidur terus. Saya setiap malam ada suara kamar mandi. Kalau suara kamar mandi masih mending, masih bangun insyaallah ya. Terkadang suara apa? Suara beker. Yang qiyamul lail HP-nya. Setiap malam HP-nya qiyamul lail. Orangnya enggak qiyamul lail. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian di antara kesombongan ujub itu adalah berbangga dengan nasabnya. Berbangga dengan nasab. Iya. Kalau di Indonesia mungkin kurang berbangga dengan nasab. Tapi tetap ada. Oh, ayah saya sedekahnya banyak. Oh, ayah saya orang soleh. Oh, kakek saya dai. Oh, kakek saya, banyak kesombongan dengan nasab. Masih ada, tapi kalau di Arab lebih parah lagi. Saya kadang kalau di Arab itu ketemu sama orang, saya keturunannya, kalau enggak keturunannya Rasulullah SAW, keturunannya sahabat siapa? Saya keturunan Umar, keturunan Abu Bakar, keturunan siapa? Itu hal yang biasa disampaikan. Wallahu a'lam. Kalau kita melihatnya seperti sombong, tapi mungkin bagi mereka sudah kebiasaan. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah barakallahu fikum. Di antara ujub itu yaitu ujub dengan ketampanan, ujub dengan badan, gagah, tampan, cantik. Boleh enggak ini? Orang ganteng boleh, orang cantik boleh, orang gagah boleh, tapi ketika berdandan
ketika melihat kaca, ketika nyisir, ada doanya. Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjadikan rupaku ini baik, maka jadikanlah juga ya Allah akhlakku ini baik. Ya. Jadi menisbatkan ketampanan wajah, kegagahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih lagi minta ya Allah berikan aku akhlak yang baik. Kan seperti itu. Di antara ujub yaitu menyelisihi kebiasaan manusia untuk dipandang lebih istimewa. Ada kaidah khalif tu'raf, selisihi engkau akan terkenal. Betul enggak jamaah? Iya. Menyelisihi akan jadi terkenal. Ya, jadi viral. Tampil beda, Pak ya. Tampil beda, niatnya untuk ujub, enggak boleh. Tahu Waraqah bin Malik jamaah? Waraqah bin Malik ketika dia memakai, ceritanya Waraqah bin Malik tahu ya? Mungkin Waraqah bin Malik ketika dia, Waraqah bin Malik ini adalah seorang sahabat yang sebelumnya dia ini disebut dengan ahli Kafah. Satu kabilah ahli Kafah. Ahli Kafah itu adalah orang yang bisa ngerti orang yang bisa ngerti nasab cuman dari jempol. Namanya ahli Kafah. Contoh dari ahli Kafah apa? Yang membunuh Hamzah siapa namanya? Wahsy. Wahsy ini juga ahli Kafah. Datang ke Wahsy Jubair bin Mut'im dalam keadaan seluruh tubuhnya tertutup, hanya matanya sedikit yang terbuka sama jempolnya yang terbuka. Kemudian Wahsy didatangi sama Jubair bin Mut'im. Kata Jubair bin Mut'im, wahai Wahsy, tahukah engkau siapa aku? Kata Wahsy, aku enggak tahu siapa kamu, tapi yang aku tahu jempol ini dulu yang gendong aku. Jadi tahu orang dari jempolnya. Namanya keahlian Kafah. Waraqah bin Malik orang yang punya keahlian Kafah. Contoh lagi, Nabi SAW pernah jalan di belakang Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harithah. Usamah ini orangnya hitam, padahal bapaknya Zaid bin Harithah putih, ibunya putih. Kok bisa suami istri putih punya anak hitam? Kata orang-orang munafik, anak zina ini. Memfitnah anak angkat Nabi SAW telah berzina. Kemudian ketika Nabi jalan di belakang Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harithah, Nabi jalan bersebelahan dengan orang dari ahli Kafah. Kata ahli Kafah ini, dua langkah ini adalah satu. Maksudnya dua orang ini dari satu nasab. Usamah bin Zaid adalah anaknya Zaid bin Harithah. Nah, kemudian Waraqah bin Malik ketika dia mendapat informasi dari anggota kabilahnya telah melihat jejak Rasulullah SAW, kata Waraqah bin Malik, duduk, nggak mungkin. Madinah itu arahnya ke Syamal, ke utara. Itu yang kamu lihat adalah jejak kaki ke selatan. Nggak mungkin Rasulullah ke sana, nggak mungkin Muhammad ke sana. Duduk. Ternyata Waraqah bin Malik pengen dapat untung sendiri 100 unta. Sudah orangnya duduk, orang sudah pulang, Waraqah bin Malik keluar mencari jejak Rasulullah SAW, dan betul akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Waraqah bin Malik bertemu dengan Rasulullah, sudah mulai dekat, kudanya jatuh. Diberdirikan lagi, lari lagi, jatuh lagi. Diberdirikan lagi, lari lagi, jatuh lagi. Melihat kejadian ini, kata Waraqah bin Malik, wahai Muhammad, berhentilah. Demi Allah aku tidak akan menyakitimu. Demi Allah engkau pasti Nabi Allah. Tidak mungkin terjadi kepadaku kejadian seperti ini, unta atau maaf kuda jatuh 3 kali berturut-turut. Pasti engkau adalah Nabi. Kata Nabi SAW, wahai Waraqah, maukah engkau untuk pulang dan aku janjikan untukmu pakaian kerajaan Kisra.
Ini Nabi Muhammad SAW dalam keadaan miskin, dalam keadaan gak punya apa-apa, terusir dari negerinya, meninggalkan hartanya, gak punya apa-apa, tapi Nabi Muhammad berjanji dengan hal yang sangat besar. Pakaian kerajaan Kisra akan aku berikan kepadamu, wahai Waraqah bin Malik. Ini umumnya orang gak percaya. Kamu punya apa, kamu siapa, kok janjinya kebesaran, kan gitu. Tapi Waraqah bin Malik yang habis jatuh 3 kali percaya. Akhirnya di zaman kekhilafaan Umar bin Khattab, betul, Kisra ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian ketika datang pakaian Kisra, dipanggillah oleh Umar bin Khattab, mana Waraqah bin Malik? Aku tahu Nabi SAW telah berjanji kepadamu untuk memakaikanmu pakaian Kisra. Akhirnya dipakaikan pakaian Kisra kepada Waraqah bin Malik. Waraqah bin Malik berdiri, jalan sebentar, dipanggil sama Umar. Ta'al ya Waraqah, sombong baju ini, lepas, pokoknya janji Nabi sudah selesai. Dan diantara contoh ujub, apa yang diperbuat jamaah? Tadi ceritanya Waraqah bin Naufal selesai ya. Intinya nggak boleh ujub dengan pakaian, diambil lagi sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah, di antara ujub adalah mengucilkan para ulama, mengucilkan para ulama. Jamaah, siapa kita? Pantaskah kita untuk mengucilkan para ulama? Oh, ustadz itu gak pinter, ustadznya kurang pinter, bahkan terkadang ngomongnya lebih ngawur lagi ya. Menilai ustadz, kok murid nilai ustadz? Ada gak jamaah? Murid nilai ustadz ya. Gimana kalau jadi ustadz? Ini karena sebab akhlak yang kurang baik. Makanya kalau jadi santri sukanya ngomongi ustadz, ketika jadi ustadz sukanya berantem sama ustadz. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian di antara contoh ujub adalah suka memuji dirinya sendiri. Di antara contoh ujub adalah suka memuji dirinya sendiri. Subhanallah. Kalau ketemu sama orang yang dipuji dirinya sendiri terus. Yang baik itu kan muji orang. Muji orang pun gak boleh berlebihan. Kalau berlebihan sampai ada hadis menyebutkan lempar pakai pasir. Orang sudah ikhlas gak jadi ikhlas karena dipuji, ya kan? Tapi ya memuji baik cuman sekedarnya. Nah ini masalahnya kalau muji dirinya sendiri. Oh kalau saya, kalau ngomong itu selalu kalau saya. Ya sudah, nggak usah bilang kalau saya. Ikhlaskan niat amalan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah barakallahu fiikum. Kemudian di antara contoh ujub adalah selalu dalam keadaan salah, bangga dengan kesalahan. Tadi itu wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa amalannya baik padahal salah, bangga dengan amalan. Sudah salah masih ngotot. Ada enggak jamaah? Ada, semoga kita terhindar. Ini termasuk dari contoh-contoh ujub. Dan di antara ujub itu adalah merasa malas beribadah. Halo jamaah, di antara makna ujub itu adalah merasa malas beribadah karena sudah, saya ini sholatnya sudah paling bagus, saya ini ikut kajiannya sudah paling bagus, saya ini sedekahnya sudah bagus, seluruhnya sudah merasa bagus, kemudian akhirnya menurun kualitas ibadahnya. Kata Nabi SAW, ni'mal abdu Abdullah law qama minal lail. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah ibn Umar ibn Khattab kalau dia senantiasa istiqomah qiyamul lail.
Kata Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah bin Amr ibn al-As, jangan engkau jadi seperti fulan. Enggak tahu siapa fulan ini. Kata Ibnu Hajar, tidak ada satu riwayat pun menyebutkan siapa fulan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Jangan jadi seperti fulan. Dahulu dia qiyamul lail, sekarang dia tidak qiyamul lail. Jamaah sekalian, dulu dia ngaji, sekarang enggak ngaji. Dulu qiraatul Quran, sekarang enggak qiraatul Quran. Dulu ikut majelis taklim, sekarang enggak ikut majelis taklim. Jangan seperti ini. Terkadang seseorang meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan majelis taklim, meninggalkan kebaikan-kebaikan karena ujub, sombong, merasa dirinya sudah paling baik. Apalagi ketika qiyamul lail, ketika sedekah, ketika taklim, meremehkan orang lain yang tidak taklim, meremehkan orang lain yang tidak qiyamul lail, meremehkan orang lain yang tidak salat berjamaah di masjid, meremehkan ibadah orang lain dan meninggikan ibadahnya sendiri. Akhirnya futur, merasa paling bagus. Jamaah barakallahu fikum. Dan di antara makna ujub adalah maju sebelum ahli. Maju sebelum ahli. Ya. Maju sebelum ahli maksudnya gimana jamaah? Belum ilmunya masih sedikit, ngomongnya banyak, ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Tapi orang dalam belajar itu memang biasanya pertama baru belajar sombongnya banyak. Kemudian semakin banyak belajar, kemudian ilmunya semakin dalam, dan semakin banyak dia belajar semakin menunduk. Ketika melihat yang seperti ini kata para ulama, kata Ibnul Qayyim, ini memang fenomena dari dulu orang belajar seperti ini. Ya, ini nggak baik. Kita jangan merasa bangga dengan ilmu yang sedikit kemudian banyak bicara. Tapi kita ketika melihat orang yang bangga dengan ilmunya yang sedikit, kita husnudzon, kita berbaik sangka. Insya Allah orang ini akan menjadi ustadz yang baik, akan menjadi alim yang baik. Kalau orang dia terkadang memang penyakit jamaah, tapi penyakit terkadang menuju kepada kebaikan. Penyakit tapi menuju kepada kebaikan. Sombong dengan ilmu yang sedikit, banyak ngomong karena semangatnya belajar. Akhirnya menjadi orang yang banyak ilmunya, meskipun diawali dengan kesalahan. Kita jangan mengawali dengan kesalahan. Tapi kalau kita melihat orang yang mengawali dengan kesombongan, jangan mengucilkan dia. Kita husnudzon, semoga dia menjadi orang hebat. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian di antara makna ujub adalah sedikitnya datang kepada ahli ilmu. Sedikit datang kepada ahli ilmu. Ya datang tapi sedikit. Segalanya merasa hebat. Man qama binafsihi yan'azilu binafsihi. Orang yang bangun sendiri akan jatuh sendiri. Orang yang sombong sendiri akan jatuh dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang disampaikan jamaah. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat ujub. Jamaah barakallahu fikum. Kata Abdullah bin Mas'ud, mengobati ujub itu lebih susah daripada beramal dengan banyaknya amalan. Wallahu a'lam. Beliau sebutkan puluhan, ratusan atau ribuan amalan. Beramal banyak jamaah, gampang. Setiap hari beramal, dari bangun tidur sampai mau tidur beramal banyak. Tapi bagaimana amalan itu untuk sekarang ikhlas, besok ikhlas, tahun depan ikhlas, kita mau meninggal amalan itu masih ikhlas. Perlu diperhatikan juga bagaimana kemudian kalau memberi contoh. Gak usah ngasih contoh, beramal saja. Gak usah ngasih contoh, beramal saja. Dirimu. Jangan beramal karena ngasih contoh, tapi beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan orang lain menyontoh,
tapi jangan kita beramal untuk dicontoh. Kemudian bagaimana juga dengan mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, oh dulu ustadz belajarnya seperti ini, oh dulu bapak kerjanya begini, dulu bapak sama ibu seperti ini, baktinya seperti ini. Mengajarkan bakti dengan memberikan contoh. Pelajaran boleh jamaah. Dan kata Nabi SAW, alaikum bil akabir, hendaklah kalian bersama orang-orang yang sepuh. Ngasih contoh dengan lisan, memberi pelajaran dengan lisan, menyampaikan sebuah fakta dan cerita yang itu sebuah kebaikan, tapi ketika menyampaikan contoh kebaikan itu niatnya diperbaiki. Ya Allah ikhlas, ya Allah ikhlas, ya Allah ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la tusa'ir qaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa la tusa'ir qaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. إن الله لا يحب كل مختال فخور